Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, saya Tinisha Herianto Putri sebagai ketua dan rekan saya Nesya Hadijah Murtado, kemudian Aprilia. Indonesia merupakan negara agraris dengan sebesar 34% penduduknya berprofesi sebagai petani dan sebagian besar hasilnya berupa tanaman pangan. Pada komoditas tanaman pangan terdapat tikus yang sulit dikendalikan. Pengendalian hama tikus umumnya masih dilakukan secara tradisional, yakni menggunakan pestisida kimia, belerang, perangkap tikus sederhana, hingga perangkap tikus dengan sengatan listrik. Berikut merupakan cara pengendalian hama tikus menggunakan belerang dengan cara pengasapan yang dilakukan secara bergotong royong atau biasa disebut geroyokan tikus. Kemudian, pada pengendalian tikus menggunakan sengatan listrik, terdapat dampak negatif. Berdasarkan berita CNN, pada 14 Oktober 2020, perangkap tikus listrik menewaskan satu keluarga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hal ini tentu perlu perhatian kita dalam penggunaan perangkap tikus menggunakan tegangan listrik. Penerapan teknologi pada alat pendeteksi hama tikus menggunakan sensor PIR dan Arduino. Pembuatan alat ini membutuhkan dua komponen, antara lain yaitu 1. Sensor PIR. Sensor PIR terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu 1. Lensa, 2. Penyaring inframerah, 3. Sensor piroelektrik, 4. Penguat amplifier, dan yang kelima yaitu komparator. Pada sensor PIR ini menggunakan prinsip kerja modul, terdiri dari sensor piroelektrik yang menghasilkan energi saat terkena panas. Jadi, ketika gerakan hewan akan masuk ke dalam jangkauan sensor, maka akan mendeteksi adanya gerakan tersebut karena tubuh hewan akan mengeluarkan energi panas berupa radiasi inframerah. Pada modul juga terdiri dari penutup yang dirancang khusus bernama lensa Fresnel yang memfokuskan sinyal inframerah ke sensor piroelektrik. Modul ini mempunyai 3 pin, yaitu ground dan VCC untuk memberi daya pada modul dan pin output yang memberikan respon pada suatu objek terdeteksi. Selain itu, juga memiliki 2 potensiometer. Yang pertama, untuk mengatur sensitivitas sensor. Kedua, untuk mengatur waktu sinyal keluaran tetap tinggi saat objek terdeteksi. Waktu ini dapat disesuaikan mulai 0,3 detik hingga 5 menit. Terdapat 3 pin lagi dengan jumper di antara keduanya untuk memilih mode pemicu. Pin pertama bernama non-reactable trigger dengan sistem kerja ketika output sensor tinggi dan waktu tunda selesai, output akan secara otomatis berubah dari level tinggi ke level rendah. Kedua, pemicu berulang akan menjaga output tetap tinggi sepanjang waktu hingga objek yang terdeteksi berada dalam jangkauan sensor. Cara pembuatan pestisida nabati dari Bintaro. Pertama, pilih Bintaro yang masih muda dan belum layu. Kemudian, dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu, ditumbuk hingga halus. Tambahkan air secukupnya ke dalam wadah. Setelah itu, campurkan air dan tumbuhkan Bintaro tersebut. Biarkan semalaman hingga larutan berwarna hitam kecoklatan. 2. Arduino. Arduino sebagai platform yang berperan untuk membuat pemrograman, kemudian disusun menjadi kode biner dan diupload ke dalam memori microcontroller sehingga dapat mendeteksi hama tikus. Solusi tepat guna untuk mengatasi hama tikus pada tanaman pangan yaitu menggunakan alat sensor PIR dan Bintaro. Sensor PIR adalah alat untuk mendeteksi suatu gerakan yang menghasilkan pancaran sinar inframerah. Sedangkan Bintaro adalah tanaman yang mengandung senyawa glikosida yang dapat mengganggu metabolisme tikus serta menyebabkan keracunan dan mati. Sehingga tujuan dari pembuatan alat sensor PIR dan pestisida Bintaro yakni 1. Mengatasi hama tikus menggunakan sensor PIR. 2. Memanfaatkan limbah Bintaro sebagai pestisida nabati pengganti pestisida kimia.